sebagai moderator yang akan membantu presentasi kita pada pagi. Saya memberikan kesempatan kepada ketiga pemateri dari kelas 12 MIPA yang akan membawa materi tentang human trafficking. Kepada pemateri saya persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Valerio Dewangga Ahoinai, biasa dipanggil Dewan. Saya dari kelas 12 MIPA sebagai pembicara pertama. Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Yulia Intempolo, biasa disapa Intan. Saya dari kelas 12 MIPA selaku pemateri kedua. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Tutoraru, biasa disapa Yanti. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Terima kasih. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan mengenai human trafficking di NTT. Yang pertama, pengertian human trafficking secara umum. Perdagangan orang atau perdagangan manusia merupakan segala transaksi jual beli terhadap manusia. Disadur dari buku Human Trafficking in the Shadow of the Law tahun 2018 oleh Foyene. Perdagangan manusia adalah perekrutan, pemindahan, pembelian, dan penerimaan orang dengan tujuan untuk memanfaatkan mereka untuk mendapatkan keuntungan. Pandangan perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Perdagangan orang adalah tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, penipuan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk mempergunakan calon korban. Yang berikut sejarah masuknya human trafficking di Indonesia. Sejarahnya ini mulai dari awal masa penjajahan dan juga masa perbudakan di Indonesia. Dimulai dari masa kerajaan-kerajaan di mana masyarakat dipergunakan sebagai budak, lalu saat mereka sudah menjadi budak, mereka diperjualbelikan sebagai pekerjaan kepada para petinggi lainnya. Dan juga para masyarakat memberikan anak perempuannya kepada kerajaan sebagai istri dari raja. Namun tanpa mereka sadari, anak mereka itu telah diperdagangkan untuk kepentingan dari kerajaan. Di Bali, anak perempuan yang memiliki kasta yang rendah, jika tidak ada dukungan dari orang tua, maka kerajaan akan mengambil anak tersebut dan akan dibuat sebagai istri raja. Namun jika raja tidak menginginkan anak tersebut, ia akan diusir keluar dari kerajaan dan akan dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Yang berikut faktor penyebab terjadinya human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama dari faktor pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor terjadinya human trafficking di Nusa Tenggara Timur karena masyarakat kebanyakan memiliki pemikiran yang tidak terlalu tinggi sehingga mereka rentan terkena pengaruh atau ajakan dari human trafficking. Yang kedua adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan faktor pengaruh yang sangat besar terhadap human trafficking. Di mana seseorang yang tidak memiliki ekonomi yang rendah, ia akan cenderung mencari pekerjaan untuk bisa memenuhi kehidupannya. Dan di situ para pelaku menawarkan pekerjaan yang dengan gaji yang besar dan juga untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat mudah, sehingga mereka akan terpengaruh dan akhirnya masuk dan terjebak di human trafficking. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu faktor terjadinya human trafficking, di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan dan dari situ dia akan mencari pekerjaan yang menurut dia mudah untuk didapat dan gajinya itu bisa memenuhi kehidupan. Yang keempat, sosial budaya. Sosial budaya, gengsi dalam hal tradisi belis atau mahal mengakibatkan seseorang harus memiliki ekonomi yang tinggi sehingga ia bisa melakukan atau membuat suatu pesta yang bisa dipandang namanya di lingkungan maupun kelompoknya, sehingga ia akan mencari pekerjaan yang menurut dia menjadi
sesuatu yang akan membantu perekonomian. Berikut faktor penyebab dilihat dari sisi pelaku. Yang pertama, didasari demi keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, kurangnya informasi tentang bahaya TPPO yang mengakibatkan masyarakat terjebak dalam human trafficking. Yang ketiga, rendahnya kualitas dan keterampilan dari para calon tenaga kerja, sehingga para pelaku menawarkan pekerjaan yang gampang untuk didapat, sehingga mereka dapat terpengaruh dan akhirnya terjerumuskan ke human trafficking. Sekian materi dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya adalah data jumlah korban human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Dalam 5 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2022, telah terjadi 2.302 kasus. Menurut Bapak Siwas selaku Kepala UPT BP2MI bagian Nusa Tenggara Timur, pada tahun 2019 terdapat 340 kasus, pada tahun 2018 terdapat 340 kasus, pada tahun 2019 terdapat 411 kasus, pada tahun 2020 terdapat 474 kasus, pada tahun 2021 terdapat 678 kasus, dan pada tahun 2022 terdapat 399 kasus perdagangan orang asal Nusa Tenggara Timur. Selain itu, melansir dari laman voaindonesia.com, pemerintah Indonesia telah menerima 538 warga NTT yang pulang dalam peti jenazah. Menurut data dari Truk F, tim relawan untuk kemanusiaan Flores, pada tahun 2022 terdapat 106 peti mati yang terdiri dari 77 laki-laki dan 29 perempuan. Dan pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai bulan Oktober sudah ada 105 peti mati yang terdiri dari 69 laki-laki dan 36 perempuan. Yang berikut peraturan pemerintah terkait human trafficking. Peraturan pemerintah Indonesia terkait human trafficking dicantumkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Salah satu pasalnya adalah pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi ke wilayah lain akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Kebijakan yang berikut peraturan gubernur. Kebijakan pemerintah Provinsi NTT diantaranya penataan kembali pekerja migran Indonesia asal NTT yang telah berada di luar negeri maupun calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Penataan ini didasarkan pada tingkat kasus perdagangan orang dan banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak pekerja migran asal NTT di luar negeri, bahkan berujung pada kematian. Pemerintah provinsi juga telah menetapkan surat keputusan gubernur nomor 357 KRP HK 2018 tanggal 14 November 2018 tentang penghentian pemberangkatan calon pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur ke luar negeri. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membawakan materi tentang
bagaimana pemerintah Nusa Tenggara Timur menanggapi atau menyikapi human trafficking di Nusa Tenggara Timur dan dampak dari human trafficking. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana pemerintah Nusa Tenggara Timur menyikapi atau menanggapi kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Nusa Tenggara Timur telah membentuk tim kerja terpadu pencegahan dan penanganan korban human trafficking di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang. Jangka waktu dari tim terpadu ini, jangka waktu kerjanya itu selama 3 tahun dan mereka akan bertanggung jawab langsung kepada gubernur. Tugas-tugas dari tim kerja terpadu ini antara lain, yang pertama itu mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar di Bandara El Tari Kupang dan Pelabuhan Tenau Kupang. Yang kedua, memeriksa identitas dan dokumen setiap orang yang diduga terkait kasus human trafficking. Kemudian yang berikutnya itu mencatat data identitas setiap orang yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang berikutnya itu mencegah dan menahan setiap orang yang diduga terkait tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang berikutnya itu melakukan koordinasi dengan instansi terkait proses lebih lanjut mengenai pencegahan ataupun penanganan korban human trafficking. Kemudian yang berikutnya itu memberikan keterangan atau informasi kepada masyarakat luas terkait tindak pidana perdagangan orang. Kemudian yang berikutnya itu terkait dampak human trafficking. Yang pertama kita lihat dari sisi korban. Dampak human trafficking dilihat dari sisi korban itu dilihat dari 2 aspek. Yang pertama itu secara fisiologis dan yang kedua itu secara psikologis. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah dampak bagi korban secara fisiologis. Yang pertama yaitu cedera fisik. Korban human trafficking seringkali mendapat kekerasan yang berdampak pada cedera serius seperti patah tulang, luka bakar dan cedera kepala. Yang kedua di sini ada kesehatan seksual dan reproduksi. Perempuan korban human trafficking seringkali menjadi pelecehan seksual dan pemaksaan dalam prostitusi. Hal ini dapat menyebabkan penyakit menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan komplikasi penyakit seksual lainnya. Kemudian yang berikutnya malnutrisi. Korban human trafficking seringkali mendapat asupan makanan yang tidak cukup ataupun dalam porsi yang sangat sedikit. Hal ini mengakibatkan asupan gizi dalam tubuh korban human trafficking itu tidak tercukupi. Kemudian yang kedua itu secara psikologis. Yang pertama ada trauma psikologis. Korban human trafficking itu seringkali mendapat trauma psikologis dalam dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya kekerasan fisik, seksual, dan psikolog lainnya. Kemudian yang kedua depresi dan kecemasan. Korban human trafficking seringkali mendapatkan depresi dan kecemasan akibat trauma dari pengalaman masa lalu yang pernah mereka alami. Kemudian yang kedua gangguan kecemasan pasca trauma. Korban human trafficking seringkali mengalami gangguan kecemasan pasca trauma. Gangguan kecemasan pasca trauma ini dapat berupa mimpi buruk, kilas balik, dan meningkatnya tingkat kecemasan dalam diri korban. Kemudian yang berikutnya itu perasaan bersalah dan malu. Korban human trafficking itu seringkali merasa bersalah dan malu karena mereka berada dalam situasi sebagai korban human trafficking di mana mereka tidak bersalah dalam posisi tersebut. Kemudian yang berikutnya ada dampak bagi pelaku. Pelaku human trafficking juga mendapatkan dampak tersendiri dari tindakan yang mereka lakukan. Walaupun tindakan yang mereka lakukan itu kita anggap bahwa tindakan itu menguntungkan mereka, tetapi mereka juga mengalami dampak secara psikolog. Dampak yang pertama itu stres dan kecemasan. Seorang pelaku human trafficking sering merasa stres dan cemas karena ia mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan adalah tindakan ilegal yang dimana sewaktu-waktu dia bisa ditangkap dan dihukum. Kemudian yang kedua merasa bersalah. Pelaku human trafficking sering merasa bersalah. Walaupun rasa bersalahnya itu hanya sedikit,
Namun sebagai seorang manusia biasa, ia tetap memiliki rasa bersalah. Kemudian yang berikut adalah kehilangan moralitas. Seorang pelaku human trafficking akan mengalami perubahan cara pandang terhadap moral. Mereka akan mengalami penurunan rasa empati dan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Kemudian yang berikut ketakutan dan parno. Seorang pelaku human trafficking akan merasa takut dan parno terhadap tindakan yang mereka lakukan atas hukum yang akan menjerat mereka. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada teman Irfan. Baik, saya akan melanjutkan dampak human trafficking. Yang berikut adalah dampak terhadap masyarakat. Yang pertama yaitu keberlangsungan generasi muda terancam. Perdagangan manusia atau perdagangan orang akan mengakibatkan anak dan remaja kehilangan hak-hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Anak dan remaja mungkin mengalami kekerasan, kerja paksa, dan eksploitasi seksual. Hal ini dapat mengganggu perkembangan fisik dan psikologis mereka. Yang kedua, munculnya berbagai masalah lain. Munculnya berbagai masalah lain terkait human trafficking itu seperti perdagangan senjata, narkoba, dan masalah lain yang dapat mengganggu keamanan masyarakat. Yang ketiga, regenerasi terhambat. Banyak orang yang keluar dari tempat asalnya untuk merantau ke daerah lain dan kembali dengan mengalami kondisi cacat mental atau fisik, bahkan kematian. Hal ini menyebabkan regenerasi suatu komunitas akan terhambat. Yang keempat, penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Korban human trafficking seringkali hidup dalam kondisi yang tidak layak dan tidak higienis. Jadi ketika korban human trafficking ini kembali ke tempat asalnya dan berinteraksi kembali dengan masyarakat, hal ini dapat memudahkan penyebaran penyakit menular. Yang berikut, dampak terhadap keluarga. Yang pertama, kehilangan anggota keluarga. Hilangnya salah satu anggota keluarga akibat perdagangan manusia dapat menimbulkan perasaan marah, bersalah, malu, dan merasa kehilangan. Yang kedua, dikucilkan oleh masyarakat, mengalami diskriminasi, dan dipandang rendah. Orang lain mungkin akan mendiskriminasi dan memandang rendah suatu keluarga karena mereka menganggap bahwa keluarga tersebut yang bertanggung jawab atas orang lain mungkin akan berpikir bahwa keluarga tersebut yang bertanggung jawab atas salah satu anggota keluarganya yang mengalami perdagangan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada materi dan kelas 12 MIPA yang telah mempresentasikan materinya dengan sangat baik. Di sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya memberikan kesempatan kepada 3 orang pertanyaan pertama. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai materi yang diberikan oleh Kak Dewa tadi. Tadi Kak Dewa menyampaikan bahwa salah satu penyebab dari human trafficking yaitu pengangguran yang dilihat dari sisi korban. Nah, Kak Dewa jelaskan bahwa pengangguran itu menjadi salah satu faktor penyebab, yaitu ketika korban tidak memiliki pekerjaan, lalu korban mencari pekerjaan dan mendapat pekerjaan yang mudah. Di sini saya mau memberikan pertanyaan dan memberikan saran kepada Kak Dewa, bukan saran sih, seperti contoh untuk bisakah Kak Dewa menjelaskan seperti apa sih penyebab faktor dari pengangguran itu? Karena menurut saya kalau terjadi human trafficking kan orang-orang itu tidak tahu apa yang mereka akan dapat ke depannya. Contohnya pekerjaan itu. Jadi dari pekerjaan itu korban itu kan tidak tahu apa yang akan terjadi di
yang akan dihadapi seperti itu. Nah, dari faktor pengangguran ini, bisakah Kak Dewa memberikan contoh konkret atau salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dari masyarakat Nusa Tenggara Timur? Terima kasih. Kesempatan memberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya, apakah perusahaan-perusahaan atau oknum human trafficking NTT tidak pernah ditangkap terkait dengan apa yang telah dilakukan? Jadi saya terima kasih. Yang diberikan kepada saya, di sini saya ingin bertanya mengenai faktor penyebab dari human trafficking. Tadi faktor penyebab dari human trafficking itu ada 4. Salah satu ada beberapa. Yang pertama kemiskinan dan pengangguran, dan cara mengatasi human trafficking oleh pemerintah Kota Kupang. Jadi menurut saya cara mengatasi human trafficking yang diberikan oleh kakak-kakak itu hanya mengatasi supaya pelaku human trafficking dan calon dari human trafficking itu tidak keluar dari misalnya dari NTT seperti itu. Tetapi kakak-kakak tidak menyebutkan cara supaya calon dari human trafficking itu mengatasi faktor penyebab dari human trafficking sendiri. Menurut saya kakak-kakak coba berikan penjelasan mengenai cara mengatasi dan faktor penyebab dari human trafficking supaya calon human trafficking yang tidak keluar dari Kupang itu bisa mengatasi faktor kemiskinan dan pengangguran yang dialami. Sekian dari saya, terima kasih. Mengatasi faktor penyebab dari human trafficking. Jadi faktor penyebab yang kita lihat tadi itu ada kemiskinan, pengangguran. Jadi upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah membuka lapangan pekerjaan. Kenapa harus membuka lapangan pekerjaan? Karena dengan membuka lapangan pekerjaan akan mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan pun akan berkurang karena setiap orang memiliki penghasilan. Dengan memiliki penghasilan, orang tidak akan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran yang pada akhirnya akan menjadi tindakan human trafficking. Apakah jawabannya bisa diterima? Faktor dari ini pengangguran itu adalah ketidaksediaan lapangan kerja, dan salah satu contoh kasus di Nusa Tenggara Timur yang pelakunya itu sudah ditangkap. Jadi ada sebuah kasus seorang ibu di TTS, dia tidak memiliki pekerjaan dan dengan latar belakang keluarga yang bisa dikatakan kurang mampu. Pada suatu hari itu ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Dia datang dan mengaku kepada ibu tersebut bahwa dia adalah seorang pendoa. Dia adalah seorang pendoa, di mana ketika dia berdoa, dia diminta atau ditunjuk Tuhan untuk datang ke rumah ibu tersebut dan menawarkan pekerjaan kepadanya. Dan dengan situasi tidak memiliki pekerjaan, ya ibu menerima pekerjaan tersebut dan dia diberangkatkan ke Malaysia. Sampai di sana dia mendapat perilaku yang tidak baik, dan pada akhirnya kasusnya ini terungkap dan sang pelaku itu ditangkap, namun bukan pelaku intinya. Jadi pelaku di setiap daerah itu adalah pelaku-pelaku yang mereka taruh untuk seperti kayak itu hanya pelaku-pelaku cadangan. Jadi misalnya di Kupang itu ada pelaku yang menawarkan pekerjaan, kemudian mereka memberangkatkannya ke Surabaya. Di sana itu sudah ada pelaku lain, di mana mereka akan mengurus. Jadi dia itu bertahap. Setiap daerah itu memiliki pelaku yang berbeda, di mana mereka memiliki satu tujuan. Mungkin jawabannya begitu, bisa diterima. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman John tentang pelaku human trafficking yang sudah ditangkap. Salah satu pelaku human trafficking yang sudah ditangkap yaitu karyawan PT Pura Angkasa berinisial YLR. Ia telah bekerja sebagai pemasok TKI ilegal yang telah bekerja selama 6 bulan, dan ia sudah mendapatkan uang sebesar 1,6 miliar dan sekarang sudah ditahan oleh kepolisian NTT. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada tiga pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya membuka sesi pertanyaan yang kedua.
Saya memberikan kesempatan kepada 3 penanya lainnya. Saya mengenai materi human trafficking di ITB yang dilakukan dari depan, saya ingin bertanya bahwa korban human trafficking terbesar di NTT itu pada umumnya berasal dari daerah mana? Terima kasih. Baik, di sini saya akan bertanya kepada pemerintah yang tadi sudah mengatakan tadi. Bisa kita jelaskan jelaskan bagaimana cara masyarakat mengatasi. Sekian. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Jadi saya akan bertanya tentang human trafficking. Jadi seperti yang saudari dan saudara telah jelaskan bahwa human trafficking, saya itu merasa ada sedikit gangguan itu tentang artian TPPO. Jadi tadi saudari Dewa dengan teman-temannya itu menjelaskan human trafficking, namun ada TPPO yang tidak dijelaskan. Jadi saya mohon bahwa sebelumnya saudara menjelaskan apa yang TPPO. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik Ruth tentang tingkat human trafficking tertinggi di NTT. Itu di tingkat human trafficking tertinggi di TTS karena tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut. Sekian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman rasio. TPPO yaitu tindak pidana perdagangan orang. Sekian. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman. Jadi bagaimana cara masyarakat bagaimana menangani human trafficking? Yang pertama itu melakukan sosialisasi. Jadi banyak masyarakat itu memiliki pengetahuan yang minim tentang apa itu human trafficking. Jadi kita harus memberikan sosialisasi bagaimana dampak dari human trafficking dan apa yang akan terjadi jika seorang terjerat dalam human trafficking tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Di sini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru maupun teman-teman yang ingin bertanya ataupun menampilkan jawaban. Pada saya mau hari ini kan sudah dijelaskan oleh kakak bertiga faktor penyebab human trafficking ada kemiskinan dan pengangguran. Nah, saya mau bertanya apakah orang yang kaya dan orang yang memiliki pekerjaan tidak mengalami human trafficking? Bagaimana cara melihat pelaku pelaku dari human trafficking, kan pelakunya kan hanya beraksi dalam bayan saja. Bagaimana cara melihat ciri-ciri pelaku? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sofia terkait apakah orang yang kaya memiliki pekerjaan juga mengalami human trafficking. Sejauh ini dari kasus yang kami baca, orang yang menjadi korban human trafficking itu berasal dari kalangan yang tidak mampu karena mereka sangat membutuhkan pekerjaan dalam keadaan terdesak dan dalam keadaan mendesak. Kembali kami akan menjawab pertanyaan dari teman Cida. Bagaimana ciri-ciri dari pelaku human trafficking? Menurut dari kami kelompok dari kami materi, kami tidak bisa mendefinisikan bagaimana ciri-ciri dari pelaku human trafficking itu sendiri. Jika kami mengatakan bahwa pelaku human trafficking datang dengan menawarkan iming-iming
pelaku human trafficking itu dapat didefinisikan bagaimana pelakunya, mungkin saja kasus human trafficking ini juga bisa diatasi. Karena setiap orang yang datang dengan ciri-ciri tersebut, kita bisa mengetahui bahwa dia adalah pelaku dari human trafficking. Jadi mungkin ada satu dua tambahan berkaitan dengan human trafficking, karena kebanyakan kita memahami human trafficking itu perdagangan orang, kemudian orang pergi kerja ke luar negeri pulang begitu. Tetapi human trafficking itu mungkin ada beberapa praktik yang ada di sekitar kita yang mungkin kita tidak sadari. Yang pertama itu ada pekerja migran. Pekerja migran itu seperti yang dijelaskan sepanjang tadi, bahwa kemudian orang yang ada untuk pergi kerja ke luar negeri atau tetap kerja di Indonesia, tapi itu dikategorikan sebagai pekerja migran. Kemudian bentuk yang kedua itu ada yang namanya pekerjaan. Ini mungkin ada di sekitar kita. Bagaimana kemudian ada praktek-praktek tertentu mempekerjakan anak di bawah usia. 14 tahun misalnya di bawah usia 14 tahun mereka sudah dipekerjakan untuk mendapat upah misalnya. Itu juga bagian dari human trafficking. Kemudian bentuk yang ketiga itu ada namanya perdagangan anak melalui adopsi. Misalnya ada keluarga yang tidak mempunyai anak, kemudian mereka ingin sekali punya anak dan mereka mencari orang supaya mencarikan orang dan mereka bisa dapat anak dengan cara adopsi. Adopsi seperti apa? Banyak kasus kejadian seperti di Kota Kupang, kemudian ada anak-anak yang kuliah ambil di luar nikah misalnya, kemudian tidak mau bertanggung jawab, anaknya kemudian diadopsi oleh orang. Itu bagian dari salah satu praktek human trafficking seperti itu. Kemudian yang keempat ada yang namanya implantasi organ tubuh. Nah ini yang biasanya kita dengar bagaimana kemudian ada pekerja-pekerja tertentu atau membunuh orang atau menghilangkan nyawa orang, kemudian ambil organ tubuhnya dijual ke orang yang membutuhkan. Itu implantasi organ tubuh. Dan yang terakhir ada human trafficking dalam bentuk pernikahan. Misalnya ada pemaksaan, datang, salah satu contoh misalnya tadi kalau orang baru datang kasih ini saya punya ini, kalau kita dengan saya itu nanti kita ke sana mendapat pekerjaan, ternyata waktu ke sana nanti jadi pekerja seks komersial misalnya. Nah itu ada 5 bentuk human trafficking yang saya coba baca di jurnal, dan ini salah satu jurnal penelitian dari salah satu mahasiswa S2 di Sulawesi, tapi dia jadikan NTT sebagai tempat penelitiannya dan human trafficking yang dia bahas. Kemudian saya tambahkan sedikit, ada pemerintah NTT itu tidak tinggal diam, karena kita tahu faktor yang paling menjadi penyebab itu pendidikan dengan kemiskinan. Maka pemerintah coba untuk melakukan beberapa cara. Cara yang pertama dijelaskan prevensi, bagaimana kemudian sosialisasi, melibatkan berbagai lembaga untuk membantu kemudian mensosialisasikan bentuk-bentuk atau kegiatan human trafficking ini ke masyarakat. Kemudian cara yang kedua itu ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan itu dari apa? Misalnya kemudian kita dilatih kewirausahaan atau sebagainya sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Kemudian cara yang ketiga itu dari dinas sendiri diperketat soal segala macam urusan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan orang. Karena beberapa kasus itu ternyata ada orang seperti di dinas tenaga trans itu juga berperan untuk memberikan izin dan sebagainya. Maka sistem ini yang diperbaiki. Baik, itu beberapa tambahan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Terima kasih kepada Dewa. Terima kasih kepada Intan Pol. Lalu yang terakhir kepada orang. Kita menyajikan tema-tema yang sederhana. Karena yang sederhana itu sulit, maka saya tanyakan kepada Anda. Seperempat dengan 2/5 itu mana yang besar? Tidak. Seperempat dan 2/5 itu mana yang besar? Seperempat dan 2/5 itu mana yang besar?
Siapa yang bisa? 1/4 dan 2/5 itu mana yang lebih besar? Bisa. Kasih paling pintar mana dekat kita mana? Nada 1/4 dan 2/5 itu mana yang lebih besar? Tidak tahu. Semua pun tidak tahu. Karena itu sederhana, tapi dia ternyata susah. Kita berpikir bahwa human trafficking, berpikir bahwa gadget yang baru lalu begitu sederhana. Ternyata sulit. Adik-adik tahu tidak korban terakhir yang tadi dipresentasikan itu, korban itu yang akan dilaporkan ke Patma. Patma itu satu lembaga yang didirikan oleh SPD dan SSPS. SSPS itu merupakan sistem yang dibawa PBB yang menangani kasus-kasus human trafficking salah satu. Dan saya minta data dari Patma dan Patma memberikan data terakhir. Kamu bayangkan, begitu banyak orang, 77 laki-laki dan perempuan sekian. Human trafficking mesti dimengerti bahwa perdagangan manusia tapi ada korban. Perdagangan manusia tapi korban. Kalau perdagangan manusia tanpa korban itu bukan human trafficking, itu sesuatu yang baik. Bukan perdagangan. Kalau terjadi di kota Kupang misalnya, adik-adik melihat bahwa ada baby sister, tapi kalau baby sister itu diperlakukan dan dia menjadi korban, itu baru human trafficking. Tapi sejauh dia didanai, dibiayai dengan sangat baik sesuai dengan kontrak, dia bukan human trafficking. Human trafficking selalu berbicara tentang korban. Korban itu adalah korban fisik dan korban psikologis. Itu yang pertama. Yang kedua, kita literasi, kita menghidupkan hal-hal yang sederhana. Jadi adik-adik, kita tidak menghidupkan hal-hal yang wow. Misalnya begini, kita buat satu penelitian sederhana tentang kandungan sinar matahari, berapa banyak faktor kimia di dalam. Sulit ya. Sulit. Kita cari yang gampang saja, tapi ternyata yang gampang seperti yang saya tadi katakan, 1/4 dan 2/5 mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Dewa, mana yang lebih besar? Betul. Bisa dibuktikan? Bisa. 5. Bapak, Ibu guru kita sekalian, masing-masing kita punya cara-cara untuk menghidupi literasi. Dan karena itu tema yang berikut saya berikan kesempatan kepada kelas 11 bahasa, yaitu tentang Titanic. Pernah nonton film Titanic? Film darat. Ya, kelas 11 bahasa. Jadi mulai sekarang kamu nonton Titanic, mulai nonton dari bahasa Inggris, bila perlu bahasa Inggris, nonton bahasa Inggris, jangan pakai bahasa Inggris, karena banyak hal yang potong, tidak dicukup. Bisa? Dari kelas 11 bahasa, 2 minggu lagi kamu bicarakan tentang Titanic. Itu karya dari siapa? Pelakunya siapa? Pelaku utama dalam Titanic siapa? Angkat tangan. Angkat tangan berdiri. Berdiri. Ya, siapa pelakunya? Pelaku utama. Dengar. Laki-laki. Yang perempuan. Perempuan itu tidak ada. Baik, saya kira sekian dan satu hal yang coba kita lebih serius. Kenapa NTT itu menjadi pengirim TKI TKW paling besar? Miskin. Kamu sekolah baik-baik supaya kamu ciptakan pekerjaan. Sekolah baik-baik supaya kamu ciptakan pekerjaan. Karena saya selalu percaya kepada kitab suci. Kamu punya orang tua yang kerja, satu
guru satu, dua-duanya pegawai. Ingat, dua-duanya pegawai. Belum tentu anaknya berhasil. Dan kamu punya orang tua yang petani, dua-duanya petani, belum tentu anaknya gagal. Kamu bangga dengan bapakmu penghasilan ini, mamamu penghasilan ini, tapi kalau kamu dimanja, tapi kalau kamu dibesarkan dalam keluarga sederhana, keluarga yang mungkin kategorinya miskin, tapi kalau kamu berjuang, pintunya apa? Pendidikan. Pendidikan. Karena itu adik-adik, saya minta kamu sungguh-sungguh. Jangan sampai besok lusa setelah 25 tahun SMA ini ternyata pelaku human trafficking anak ini. Jadi ciri-ciri, ternyata ciri-ciri pelaku human trafficking kita cari-cari, kita tanya jawab lagi. Ternyata yang penanya misalnya lalu kita bicara lama tentang korban dari human trafficking, ternyata kita di sini yang menjadi korban human trafficking. Bisa tidak? Bisa terjadi karena itu hanya satu pintu saja melalui pendidikan, dan pendidikan itu yang bisa memerdekakan kamu, bisa memerdekakan kita dari namanya human trafficking. Saya kira dari saya seperti itu. Terima kasih. Salam jumpa. Kelebihan daging. Terima kasih kepada Father yang menambahkan utama. Sekian hasil presentasi dari kami ucapkan terima kasih.